bahwa prinsip orang Jawa dulu ya, kalau kamu itu senantiasa itu memberi, apakah akan menjadi miskin? Kebanyakan orang berdoa sembahyang itu minta-minta. Nah, menurut saya tuh enggak, berdoa ya berdoa, membangun hubungan harmonis dengan Tuhan. Ki, kembali lagi bersama saya Ki. Saya mau nanya nih Ki. Saya Mas. Oh, Kopi ya. dulu Mas. Ya. Monggo Mas. Makasih Mas. Saya mau nanya tentang sangkan Paraning Dumadi itu apa Ki? Nanya kok yang berat-berat. Oh, itu berat ya Ki? Ya, kan banyak yang yang sudah memberikan penjelasan tentang sangkan Paraning Dumadi. Namun demikian juga antara satu dan lainnya juga tidak berbeda, cuman berbedanya itu dengan saya, gitu ya. Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu kalau orang Jawa kan misalnya orang datang saka ngendi gitu, dari mana gitu. Artinya sangkan bisa jarwa dosoknya itu asal. Nah, awal mulanya sangkan. Kemudian paran. Paran itu bisa diartikan tujuan. Ya, tujuan. Dumadi itu beberapa mengartikan bahwa manusia. Ya. Jadi sangkan Paraning Dumadi itu asal dan tujuan manusia. Nah, itu benar, tapi kalau menurut saya kurang pas. Nah, Dumadi itu di sini saya memaknai dalam artian ada. Jadi misalnya gini, dumadining kisruh itu karena ini. Jadi adanya kisruh, adanya kegaduhan itu disebabkan ini. Jadi dumadi itu dalam artian ada, keberadaan. Memang yang dimaksudkan dumadi di sini adalah lebih kepada manusia. Tetapi manusia dalam artian utuh, baik jiwa maupun raga. Ada yang mengartikan bahwa sangkan Paraning Dumadi itu tujuan itu adalah ke alam setelah kematian. Katakanlah dengan istilah innalillahi wa innalillahi rajiun. Itu juga benar itu. Tapi kalau sangkan Paraning Dumadi itu hanya diartikan tujuan setelah kehidupan di alam kehidupan ini, ya namanya bukan sangkan Paraning Dumadi, tapi sangkan Paraning Roh. Itu kalau saya seperti itu. Karena kehidupan itu, alam kehidupan itu kalau menurut saya itu ada tiga ya. Istilahnya itu alam langgeng kekal, kemudian ada istilahnya itu alam kadrian. Alam kadrian itu alam rohani, nah kemudian alam kadrian. Ya sekarang ini kehidupan di dunia ini. Nah, kalau mencoba memaknai dari sangkan Paraning Dumadi suatu eksistensi keberadaan kita dengan pertanyaan, misalnya dari sangkan itu kamu itu ada, itu dari mana? Keberadaanmu itu asalnya dari mana? Kemudian paran tuh tujuanmu kamu ada itu apa? Gitu. Eksistensi seseorang berada di dunia itu kenapa begitu? Nah,
Kalau kita bicara misalnya sangkan asal, seperti pernah saya sampaikan pada waktu itu bahwa manusia itu hanya dari setetes mani bapak ibu, kemudian jadi ini nenek, kemudian adanya menyatu antara nyawa dan roh, kemudian menjadi sukma. Saya pernah beberapa kali menyampaikan bahwa orang yang tidak ngerti hidup dan kehidupan itu, ya dia sebenarnya tidak ngerti dan tidak diragukan tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, di sini yang dimaksudkan hidup. Hidup itu adalah daya, adalah energi. Ya. Seseorang pada saat dia itu sudah walaupun di dalam janin itu dia sudah dinamakan sukmo. Nah, kalau orang Jawa itu dulu ada tingkepan 7 bulanan. Itu karena sudah menyatu antara nyawa dan roh gitu. Nah, itu sudah hidup, dalam artian seseorang mempunyai daya, mempunyai energi. Dan itu harus disadari bahwa seseorang itu hidup karena dia punya daya, dia punya energi. Walaupun daya energi itu adalah alami ataupun dibuat, ya, sebab kalau orang tidak sadar seperti itu ya dia mati, karena dia tidak punya daya, tidak punya energi. Menggerakkan tangan, geleng itu kan perbuatan kita, tetapi di dalamnya kan ada energi yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Nah, itulah hidup. Jadi artinya bahwa sangkan itu adalah seperti yang pernah saya sampaikan itu ya karena kuasa Allah itu, walaupun melalui konsep biologis itu sangkan. Panjang sebetulnya sangkan Paraning Dumadi itu. Berarti bukan hanya hidup tok, bernafas dan enggak. Beraktivitas. Enggak, hidup bukan manusia, bukan pohon, bukan binatang. Ya, bahwa itu dinyatakan dia hidup tidak mati, itu misalnya. Oh iya, tapi hidup yang saya maksudkan di sini adalah daya, ya, adalah energi. Sehingga daya itu ada yang di dalam pemahaman lain itu misalnya daya karena sukma, daya karena gaibnya Tuhan dan sebagainya. Tapi bahwa hidup itu adalah daya. Nah, nanti hubungannya dengan paran, ya, dengan paran. Yang dimaksud Paraning Dumadi, tujuan, ya, keberadaan manusia, ya, dengan satu kesadaran bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan, ya, mempunyai kebutuhan. Bahwa keberadaan manusia itu salah satunya mempunyai kebutuhan yang disadari bahwa dia ingin melangsungkan kehidupannya. Nah, melangsungkan kehidupannya itu pun juga mempunyai tatanan, ya, tatanan itu memang secara alami dipunyai manusia, tetapi juga tatanan itu juga dihidupi oleh manusia, aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi seseorang yang punya kesadaran kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya, pernah saya sampaikan pada waktu itu, bahwa secara material manusia ini, ya, sebagai manusia, ya, sebagai manusia di mana orang tersebut itu mau dipuji atau mau dibenci atau mau disanjung atau mau dihujat. Nah, itu adalah salah satu kesadaran manusia tentang kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Kenapa? Karena seseorang pasti punya keinginan, pasti punya cita-cita, pasti punya kehendak. Nah, sehingga tatanan yang ada itu larinya juga kepada kesadaran bahwa dirinya itu adalah sebagai warga. Warga itu adalah bagian dari masyarakat. Nah, waktu itu sudah saya jelaskan. Nah, di dalam masyarakat itu kan punya aturan yang tidak tertulis, tetapi bahwa itu mau tidak mau ya mesti dilaksanakan. Misalnya juga ada aturan yang dilarang atau tidak disukai oleh masyarakat itu, ada yang disebut mau 5 atau mau 7 gitu. Orang jangan main berjudi, jangan maling mencuri, jangan medok zina, kemudian jangan minum, jangan madat, ya, kemudian jangan
mateni dan jangan mangoni. Mangoni itu apa? Suka ngerumpi, menjelekkan orang, menyebar kebohongan dan sebagainya itu kan di dalam kehidupan masyarakat kan ada tatanan, ada aturan. Nah, sehingga dengan demikian bahwa keberadaan manusia ya, dalam artian kalau tadi saya sampaikan pada akhirnya menuju ke alam rohani, ya itu kan pasti kan dibutuhkan dengan kesadaran, karena itu akan menyangkut orang tersebut itu mau dipuji atau mau dibenci. Nah, kemudian juga ada suatu kesadaran kebutuhan, yaitu untuk melangsungkan keturunannya. Melangsungkan keturunan itu menurut saya tidak hanya sekedar laki perempuan kumpul kemudian punya anak, tidak seperti itu. Nah, jadi bahwa dari asal kemudian tujuan daripada keberadaan Gusti Allah itu juga punya mau bahwa manusia itu ya sudah dicontohkan atau digambarkan oleh Allah ya. Allah itu maha mulia, maha kasih, maha pemaaf, maha bijaksana dan seterusnya. Nah, sehingga di dalam melangsungkan keturunannya itu seperti dulu saya berikan gambaran, laki-laki itu adalah guru laki. Dia membawa wiji dadi yang kemudian dengan suatu proses kebijakan menjadi wiji aji. Artinya bahwa seseorang yang punya kesadaran kebutuhan untuk melangsungkan keturunannya pasti dengan harapan bahwa orang tua itu akan memberikan nilai lebih, nilai tambah kepada anak gitu. Bahwa misalnya katakanlah seorang pegawai rendahan, sopir, buruh dan sebagainya pasti juga tidak ingin anaknya juga seperti dirinya. Saya juga tidak ingin anak saya itu seperti saya, ya toh, di mana punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, dengan kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat, keberadaan di dunia seperti ini dan tahu bahwa apa sih sebetulnya Gusti Allah itu, maka orang tua pasti akan membimbing, mendidik anaknya itu supaya mempunyai nilai lebih. Nilai lebih itu pun juga tidak mudah ya, karena yang pertama itu adalah orang tua. Bagaimana dia mendidik, bagaimana dia membimbing, bagaimana dia menasihati. Kemudian dia juga memberikan anak pendidikan. Di dalam pendidikan ini pun kan juga tidak mudah karena tidak kita awasi. Ini pun juga berpengaruh. Tidak 24 jam. Nah, sehingga orang tua kadang-kadang berpikir mencari sekolah yang katanya ini berkualitas. Demi anak gitu, apapun dilakukan. Nah, orang tua kemudian pendidikan, kemudian juga agama. Gitu loh. Agama, dia anak saya agamanya ini. Permasalahannya adalah satu, gurunya yang didik itu benar atau enggak, gitu kan? Ya bukan apa-apa lah, tapi kan guru agama itu kan juga tidak semuanya juga pas menurut orang tua, gitu. Jadi juga pengaruh. Katakanlah sekarang orang tua mendidiknya benar, pendidikannya sudah benar, gurunya sudah benar. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan mendukung enggak lingkungannya itu? Nah, hal yang demikian itu adalah kesadaran seseorang untuk melangsungkan keturunannya. Bukan hanya sekedar laki perempuan cepat dana udah dibiarkan ya enggak. Kasih makan, kasih pendidikan udah. Kebanyakan orang berpikirnya sesederhana itu. Walaupun juga tentu saja adalah orang tua yang bagaimana dia ingin memberikan nilai kepada si anak. Kemudian juga kesadaran kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kebahagiaan. Berbicara kebahagiaan sebetulnya Gusti Allah itu sejak awal itu manusia itu sebetulnya bahagia, gitu lah. Namun pada kenyataannya kan orang kan dikasih badan, dikasih pikiran. Nah, sehingga orang kadang-kadang berbicara aku tak mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah ada. Nah, kesejahteraan. Yang namanya meningkatkan kesejahteraan itu ya sangat manusiawi gitu.
Cuman tata caranya bagaimana meningkatkan kesejahteraan itu kan setiap orang kan berbeda-beda. Misalnya salah satu dulu yang saya sampaikan itu bahwa bagaimana untuk hayuningrat itu harus pangruating diyu. Bagaimana seseorang itu mampu untuk mengatasi goda derita, ya, itu agar supaya dia mendapatkan jalan yang lebih baik gitu. Artinya bahwa apa yang dilakukan seseorang itu kadang-kadang benturannya adalah fakta nyata kehidupan yang terjadi saat ini. Oh, harus masuk ke sini harus sekian ratus juta. Oh, supaya dapat jabatan ini harus sekian M dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah orang yang esti gusti, yang dia mempunyai kemampuan untuk pangruating diyu, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan guru sejati, itu dia akan menderita. Yang harus diyakini adalah tidak, cuman masalah waktu saja. Tetapi bahwa yang dia harus diyakini itu bagaimana seseorang itu bisa menggapai rezeki dengan tidak sulit, mempercepat kesejahteraan. Apa sih sebetulnya yang tidak mungkin itu? Selama seseorang itu mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, yang harus diyakini itu bahwa setiap orang itu mempunyai keyakinan, misalnya, oh aku tak baca amalan ini, aku tak baca doa ini, kenapa tidak? Nah, dalam spiritual Jawa itu ada nggak sih Ki, cara untuk mendapatkan istilahnya rezeki yang berlimpah gitu Ki, dan berkah gitu Ki? Loh, ada saja. Itu seperti apa Ki? Nah, sekarang tinggal kalau kita menggunakan simbol kembang itu kembang putih atau kembang merah kan gitu. Nah, tinggal orangnya saja gitu. Misalnya saja, oh saya tak ke Gunung Kawi misalnya, ya toh. Yeah. Walaupun orang keliru, Gunung Kawi yang dimaksud sebetulnya bukan Gunung Kawi yang di Jawa Timur, tapi yang di Cilacap itu kan. Itu ada cara atau cara-cara yang lain lah gitu. Tetapi bahwa prinsip orang Jawa dulu, ya, kalau kamu itu senantiasa itu memberi, apakah akan menjadi miskin? Tidak. Setiap orang memberi dengan tulus, dengan ikhlas, Tuhan pasti juga akan memberi lebih. Pertanyaannya juga, apakah orang yang senantiasa itu hitungan, pelit, itu akan menjadi kaya? Belum tentu. Belum tentu. Itu yang diyakini gitu. Bahwa prosesnya kalau dibandingkan orang lain yang dengan jalan yang nggak pas, ya, ya nggak pas lah istilahnya. Ada tanda kutip. Ada tanda kutipnya. Nah, itu iya toh. Makanya pernah saya katakan itu, kalau dia itu percaya dengan Tuhan dengan satu kesadaran penuh total, ya toh, mantep ya toh, dia percaya, dia yakin, dia tunduk, dia patuh itu. Loh, kenapa dia harus korupsi? Kenapa dia harus ini? Ya toh? Tanpa sesuatu hal yang negatif pun sebenarnya bisa. Loh, harus diyakini. Bisa. Harus diyakini. Bisa. Jagat itu digelarkan untuk kita. Ya toh? Kalau seseorang itu misalnya itu nyinyir dengan kelompok yang dia itu kaya gitu, itu sebetulnya hanya suatu bentuk kecemburuan saja. Kecemburuan sosial. Kecemburuan yang sosial. Dia ciptakan sendiri. Loh lah iya. Jadi bahwa kebutuhan-kebutuhan ini pun juga akan ditentukan dengan sikap mental dari seseorang, gitu. Jadi kalau sikap mentalnya dia itu serba nerimo, ya toh, atau misalnya ya udah tak berdoa terus, jangan berharap gitu loh. Tapi ada juga yang bilang orang kebanyakan nerimo tertindas. Loh, tertindas itu karena begini, yang namanya nerimo itu dalam artian nerimo ing pandum itu hubungannya vertikal dengan Gusti Allah, gitu loh. Bahwa dia mengatakan tertindas karena apa? Karena memang sistem yang berjalan seperti itu. Tertindas itu kan betulnya dari dirinya sendiri. Coba itu kan datangnya dari dirinya sendiri. Derita itu kan datangnya dari dirinya sendiri. Seseorang yang sedang muding ilmu di dalam untuk membangun hubungan harmonis dengan Tuhan melalui guru sejati, itu pasti ada.
Karena justru disitulah orang itu akan terbentuk tingkat kewaspadaannya, kehati-hatiannya, kedewasaannya, kecerdasannya, lantiping panggraita. Cuman orang kan tidak sabar. Nah, misalnya gini, sampean sekarang masih muda, kemudian sampean bermegah diri, bergelimang, rumahnya di mana-mana, mobilnya banyak, dan itu pun mewah-mewah. Tapi begitu tua, jangankan orang lain, anakmu sendiri aja males untuk bisa menemani, membantu dan lain sebagainya itu. Atau sampan sekarang ini berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Begitu tua, sampan begitu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Artinya bahwa seperti yang sampan sampaikan tadi, orang maunya cepat kaya dan lain sebagainya, tentu cara berpikirnya adalah instan. Gitu. Dan ingat bahwa seperti yang pernah saya sampaikan itu, jika kamu dalam aku dalam kamu, artinya jika kita mendahului membangun hubungan harmonis dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan berkenan. Dan jika itu terjadi, apa yang tidak bisa? Saya yakinkan pasti gitu. Misalnya gini, anak atau istri misalnya membutuhkan alat transportasi karena kuliahnya atau sekolahnya jauh dan lain sebagainya. Walaupun tidak harus mewah, pasti bisa kebeli. Dan kadang-kadang berpikir dari mana? Padahal dia tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, itu tadi yang ketiga. Ada lagi juga suatu kesadaran kebutuhan manusia, yaitu untuk memurnikan jiwanya. Nah, ini hubungannya dengan tujuan keberadaan manusia, baik itu raganya, baik itu jiwanya. Gitu. Karena bahwa alam ini ada alam kekal, ada alam rohani, kehidupan rohani, kemudian ada alam kadrian, yaitu kehidupan dunia. Sangkan parani dumadi itu untuk menuju ke alam rohani, dasarnya adalah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kehidupan dunia, di mana kesadaran kita sebagai manusia, kesadaran kita sebagai warga bebrayan, warga masyarakat, tetapi juga adanya kesadaran kita sebagai purbo, kesadaran kita juga sebagai sentono, itu harus melalui kesadaran, dan itu suatu kebutuhan bahwa setiap aturan tatanan, peraturan undang-undang atau apapun yang dibuat oleh manusia itu pasti selalu akan terjadi perubahan. Nah, dengan demikian bahwa setiap orang pun juga harus bisa menempatkan dirinya pada perubahan-perubahan sistem. Karena yang namanya perubahan sistem itu adalah pro dan kontra. Nah, disinilah adanya cobaan, ya, itu karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Ya, misalnya seseorang sedang laku prihatin untuk menghadapi atau karena punya kehendak, punya keinginan sesuatu. Nah, kemudian ada cobaan. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang yang kadang-kadang sedang menghadapi masalah atau apa gitu, wah, lagi dicoba karo Gusti, ya toh. Dicoba itu ya, apakah dia mendapatkan suatu perasaan yang menderita dan sebagainya. Kok Gusti Allah kejem banget ya, gitu, mencobai manusia melalui penderitaan. Manusia. Kan enggak, itu semuanya itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Makanya yang saya sampaikan di Guru Sejati itu, ya toh, bahwa dia itu senantiasa menuntun, membimbing kita dan menasihati kita. Ya. Kembali ke pertanyaan sampean tadi masalah rezeki, dicoba aja, selalu berdialog, ya, berdialog dengan dia, sang Guru Sejati. Sehingga saya lupa sudah saya sampaikan atau belum, kebanyakan orang berdoa sembahyang itu minta-minta. Nah, menurut saya tuh enggak, berdoa ya berdoa, membangun hubungan harmonis dengan Tuhan. Itu loh, lah kapan meminta? Misalnya ngobrol dengan temannya atau keluarganya, kemudian dia curhat, itu kan sebetulnya udah minta.
Ya, dan apa yang disampaikan itu sebetulnya jujur, ikhlas. Karena dengan keluarga atau dengan teman dekatnya, itu curhat yang betul-betul ikhlas, tidak dibuat-buat. Emangnya Tuhan nggak tahu? Oh, dia itu maha mengetahui yang yang lembut maupun yang tidak kelihatan, relatif lah. Ya. Dan juga harus disadari bahwa Allah itu juga yang pernah saya sampaikan itu ya muhaimin lah, bijaksana lah. Allahu Somad, dia maha pemberi. Loh, orang kalau yakin seperti itu kenapa mesti ragu-ragu? Sehingga pernah saya sampaikan, orang yang percaya pada Tuhan tapi pemikirannya ada keraguan, ya kepercayaan pada Tuhan itu pun juga diragukan. Nah, kembali ke sangkan paraning dumadi. Sehingga aturan-aturan, ketentuan-ketentuan tentang keberadaan setiap manusia di dunia ini ya orang juga harus menyadari, ya, bukan karena terpaksa atau bukan karena karena sungkan dengan omongan orang. Itu yang harus diakui. Sehingga ya, kalau tadi kembali ke pertanyaan masalah rezeki, kalau seseorang ketentuan-ketentuan itu dia ikuti ya dengan satu kesadaran penuh, ya, dengan keikhlasan, akhirnya apa? Bukan hanya di lingkungan masyarakat dan keluarga, dia terkesan itu berwibawa, dia terkesan memang dianggap dia itu jujur, dia baik hati, dia bisa dipercaya. Kenapa rezeki kok sulit sekali? Bahwa ketemu orang yang aneh-aneh ya tidak mungkin dia dipakai karena di pekerjaan yang memerlukan orang yang leda-lede lah itu. Tapi walaupun seseorang itu usahanya nggak benar, tapi dia butuh orang yang dapat dipercaya. Kenapa tidak? Gitu. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan, ya pernah lah ada peristiwa gitu. Dia sudah enak gitu, tapi akhirnya justru dia keluar karena setelah tahu bahwa pekerjaan dia itu hubungannya yang tidak pas-pas gitu. Tapi artinya bahwa itu suatu kesaksian bukti rohani, dan biasanya itu hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan, itu yang bersangkutan. Jadi seperti apa yang sampean tanyakan itu tadi, dicoba aja sampean lakukan yang seperti itu. Dan tidak akan sampean akan mengatakan bahwa wah kebetulan loh saya ketemu ini kemudian saya dikasih proyek gede. Nggak ada istilah kebetulan, itu nggak ada. Memang sudah jalannya. Duh, iya, dan itu memang proses apanya kita tidak tahu dan tidak mengerti. Tetapi itu akan terjadi gitu yang loh. terpenting adalah menciptakan kemungkinan. Ya kemungkinan secara olah pikir yang akhirnya menjadi suatu logika. Itu akan ada kemungkinan sehingga orang menyusun strategi perencanaan ke depan itu pasti ada opsi. Opsi 1 begini, opsi 2 begini, opsi ketiga begini. Nah, tapi kan ada orang yang tidak pakai opsi-opsi, nabrak saja. Begitu dia kebentur, baru dia wah aku dicoba sama Gusti Allah ya dikasih gini. Lu Gusti Allah kok jahat banget nyobain orang kan ya enggak gitu loh. Apalagi dibenturkan kepada kalau kamu begini kamu masuk neraka lah, kamu dosa lah, kamu ginilah gitu. Nah gini Ki, tadi kan kalau Ki Tejo bilang kan tentang kesadaran. Nah orang menganggapnya gue sadar, ini gue sadar. Kesadaran itu pengertian harfiahnya itu apa sih Ki? Kesadaran itu rasa ya. Jadi kesadaran rasa itu kadang-kadang orang itu tidak tahu kenapa kok saya bisa seperti ini. Misalnya masalah sampean misalnya dikenal dulu temperamental. Misalnya begitu sampean nikah, sampean punya beban anak ya. Karena sampean itu senantiasa membangun hubungan harmonis dengan Tuhan. Tahu-tahu ketemu teman bingung, loh, kok kamu bisa berubah? Berubah apanya? Kok kamu sekarang sabar? Kok kamu sekarang bijak? Kamu mau bisa jawab apa? Pasti nggak tahu. Jadi itu sesuatu hal yang karena daya energi gaib, energinya Tuhan yang senantiasa kita jalin hubungan secara harmonis. Tanpa disadari. Tanpa disadari.
Ada orang yang kalau Tapi misalnya, ada orang juga yang menyadari itu. oh ya, Bisa menyadari Ya. secara tanpa kena blak gitu kan. iya, tanpa ditegur orang dia tahu-tahu bisa sadar. Orang yang bisa seperti itu, waduh, itu udah bagus gitu loh. Sehingga dia tidak perlu harus jadi wartawan cerita kemana-mana, justru dia akan lebih Introspeksi lah. memperdalam. Dia akan memperdalam dan keyakinan itu hanya untuk dirinya sendiri, gitu. Bahwa misalnya ini kita sharing gitu, ya dia memberikan jawaban seperti apa yang dia alami. Orang itu setuju atau tidak, percaya atau tidak. Kalau saya tidak memaksa kamu percaya dengan omongan saya, tapi saya membuktikan secara pribadi. Ini yang saya rasakan. Oh, iya. Ini yang kesadaran yang saya punya Iya. gitu. Itu yang saya peroleh, gitu. Oh, saya bisa, gila kamu belum sudah bisa beli mobil misalnya, gitu. Ya paling orang hanya alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi dalam batinnya dia mikir, iya ya, kok bisa ya? Pada saat istri saya atau anak saya membutuhkan, ada saja rezeki, gitu. Jadi itu sesuatu hal yang apa ya? Sebetulnya larinya ya kalau orang dulu itu sebetulnya itu sugesti ya. Orang boleh saja punya amalan, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Pertanyaannya, Disolawatin dulu. misalnya, ya toh? Iya. Nah, salawat itu kan sebetulnya tidak minta-minta. Gitu loh. Kalau saya ya, mau sholawat, mau syukur, mau sembahyang, mau apa itu bukan minta-minta. Karena betul-betul dia Tetapi itu mengagumkan. membangun, ya, membangun energi itu. Nah, orang kalau udah punya energi, apa yang tidak bisa, gitu. Sehingga kalau dulu pernah sampai nanya tentang di Jawa itu ada nabi atau tidak, gitu lah. Orang yang sudah menjadi boporsi gitu tuh, ya, misalnya satu contoh, misalnya dulu Kanjeng Sunan Derajat ya, santrinya tahunya ngambil pasir, ditanya Kanjeng Sunan kok ngambil pasir berliat, itu tadi pasir berliat, dan tidak ada satu kata pun oleh Kanjeng Sunan Derajat dikatakan pasir berliat, sulap, tidak ada istilah seperti itu. Karena apa? Ya apa, orang kalau sudah manunggal ya, kalau sudah Jika dia berkenan. nah itu sudah sabdo dadi itu. Nah, sabdo dadi itu adalah karunia. Tapi berbahagialah orang yang berusaha dan selalu berusaha untuk membangun hubungan harmonis dengan Tuhan. Tapi kalau sekarang dijadikan bisnis kan? Oh Tuh, ya, jadi ini. ya itu kan masing-masing. Ya. Dan perlu ya dicatat ya, apakah karunia itu pasti akan diterima oleh yang bersangkutan? Belum tentu. Tapi ingat, seperti tadi itu, kesadaran untuk melangsungkan keturunan. Ya, pada saat istrinya hamil atau pada saat istrinya masih kecil, orang tua seperti itu tidak menutup kemungkinan yang dapat karunia itu anaknya atau cucunya dan seterusnya. Sehingga kesadaran kebutuhan untuk melangsungkan keturunannya itu adalah memberikan nilai kepada si anak, agar anaknya itu kan didoakan semoga bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Loh, jangan hanya diucapkan saja toh. Itu. Pelakunya tidak. Oh iya, itu akan lebih Balance lah. iya, akan lebih abdul lah. Oke. Pesan untuk anak muda tentang Sangkan Paranding. Ya, orang harus menyadari ya, hubungannya ya dengan yang sampean pertanyakan tadi. Sebetulnya bukan hanya rezeki yang melimpah ya. Rezeki itu kan tidak hanya masalah harta ya. Rezeki itu dalam segala hal. Misalnya dia mempunyai keahlian atau mempunyai pendidikan yang tinggi dan sebagainya, tapi lebih kepada keahlian. Suatu ketika dia ketemu teman lama, kemudian dia diangkat jadi komisaris atau apa, itu kan juga rezeki gitu. Jadi kalau menurut saya, apalagi ya sekarang ini ada tanda-tanda alam ya, menurut saya loh ini ya, ada tanda-tanda alam bagaimana anak muda sekarang sudah tampil ya, walaupun pro dan kontra. Saya tidak mau berpikir bahwa ini pro dan kontra seperti apapun, saya nggak mau tahu ya. Tetapi menurut saya, ya, ini adalah tanda-tanda alam bagi kalian-kalian yang muda itu untuk tampil. Mungkin saya pernah sampaikan,
Nah, saya sendiri sudah jenuh, sudah nek dengan para senior-senior. Walaupun mungkin saya dikatakan senior, wong usia saya 74 Masih tahun. muda kok, Ki. Masih muda. Lebih berapa? Lebih 6 bulan 5 hari. Tetap kelihatan kayak 74, Ki. Loh, iya, tapi artinya begini. Pertanyaannya untuk anak-anak muda juga, apakah Gusti Allah itu menciptakan manusia suruh mati? Tidak. Tidak. Apakah Gusti Allah itu menciptakan manusia suruh tua, keriput, dan sebagainya? Tidak. Kan tidak. Nabi-nabi dulu itu di dalam cerita itu usianya sampai 600 tahun, 800 tahun. Kenapa kita tidak? Artinya apa? Generasi muda itu, misalnya sampean paham tentang tumbuhan, ya, pohon, sehingga banyak orang berdatangan. Ditanya, karena sampean tahu asupan untuk daun supaya bisa hijau dan sebagainya, buahnya bisa begini. Karena sampean tahu asupan-asupan itu. Nah, manusia kan harusnya juga tahu asupan untuk kulit supaya tidak keriput, tulang supaya tidak keropos, ya toh, supaya lambung pankreas itu tidak bocor sehingga akhirnya penyakit gula yang akhirnya lari ke sini. Kan semuanya kan sebetulnya sudah pada tahu. Artinya pada saat tatanan keberadaan manusia bukan hanya ini, tetapi juga jiwa. Semoga aja usia saya panjang. Saya ingin tahu benar nggak yang muda-muda ini akan tampil lebih hebat dibanding para senior-senior yang katanya mereka itu politikus busuk lah atau apalah, ya terserah lah apa kayak gitu loh. Tapi zaman ini anak muda ini sudah ada gambaran, sudah ada simbol bahwa ini harus anak muda harus merebut, tanda kutip merebut ya. Mungkin kalau dilihat statistik gitu, kalau istilahnya usia tua kemudian menggelembung, yang di sini itu adalah yang usia anak-anak. Pertanyaannya, jangan-jangan dengan keluarga berencana, ya tak? Keluarga berencana usia yang senior itu begini, yang muda itu begini. Nah, permasalahannya yang senior-senior itu pada mau mundur nggak? Mau diganti yang muda nggak? Gitu loh. Nah, kadang-kadang cenderung yang kalian-kalian yang muda ini karena sulit mendapatkan tempat, ikut-ikutan senior yang sontoloyo gitu loh. Ya jadi akhirnya kan jadi masalah gitu. Jadi hubungannya dengan dengan sangkan paraning dumadi itu ya anak-anak muda ya mencobalah dengan caranya sendiri, dengan ya sak gaduk-gadukmu nut kadewasanmu. Artinya sak gaduk-gadukmu ya sebisamu, sesuai dengan kedewasaan kamu berpikir bahwa kamu itu ada, itu oleh siapa, tujuannya itu apa, bukan hanya untuk kesananya, tapi bagaimana alam semesta yang diciptakan oleh Gusti Allah itu ya harus kita tata, supaya kita pun juga tertata, supaya akhirnya itu kita juga mendapatkan alam katrian yang baik. Jadi sangkan paraning dumadi itu sebetulnya sangat luas gitu, walaupun memang untuk alam langgeng itu sulit untuk ditembus ya. Itu pun hanya beberapa orang yang karena karunia dia bisa melihat alam sana, itu kan hanya karunia. Dan biasanya orang juga cukup diam gitu. Nanti kalau ngomong dikira aneh-aneh gitu, berkhayal, sensasi dan lain sebagainya gitu loh. Ya, tapi paling tidak dia bisa memberikan gambaran secara tidak langsung ya, ilmu itu ya untuk saat ini ketika kita hidup dan segala macam. ya. Berbicara seperti itu dengan ajaran-ajaran itu, memang kalau saya suka ya, ajaran-ajaran kuno itu saya saya berikan dengan logika. Jadi bukan dengan sesuatu hal yang orang berpikir opo meneh gitu loh. Sehingga misalnya saja udah orang itu harus begini, nggak usah begini, nanti di sana kan merawani bidodari gitu. Loh, itu kan anak muda harus mencerna yang seperti itu. Termasuk kegiatan-kegiatan ketatanegaraan, politik dan lain sebagainya. Itu anak muda itu sekarang itu harus memahami tentang
intisari daripada sangkan paraning dumadi. Tapi juga terkadang anak muda baru muncul, yang tuanya nih udah mulai rese. Ya, itu kan tergantung bagaimana kita. Seperti tadi saya sampaikan itu, yang namanya coba, ya cobaan. Itu seseorang, kamu sedang sedang untuk memanfaatkan potensi, energi yang ada pada diri sampean. Orang itu kan berbeda. Waduh, ini pesaing saya. Ada orang yang akhirnya sampean kemudian diambil karena sampean punya potensi untuk memperkuat posisi dia. Tapi kebanyakan, wah ini pesaing, sehingga harus dijegal. Nah, ini kan hubungannya dengan pangurwating diyu, gitu. Jadi dia itu tidak apa ya, Harjendra, Hayuningrat itu dia sudah nggak ada. Sehingga kalau saya sekarang ini banyak manusia patung. Dikatakan patung, dia bisa berbicara, dia bernapas, dia punya keinginan, punya nafsu. Tapi kalau dikatakan manusia, perasaannya mati kayak patung. Itu yang terjadi seperti, yang muda jangan ikut-ikutan. Gitu. Sekarang senior-senior kalian itu udah seperti itu karena dia kebingungan dengan usianya mau apa, mau begini sulit. Nah, yang di sana juga seperti itu, kesempatan yang muda, potensinya digenjot, itu hubungannya yang harmonis dengan Tuhan dibangun. Tapi tetap sopan santun terhadap yang Oh senior. iya, yang tadi saya sampaikan itu bahwa keberadaan kamu, bagaimana kamu itu mau disanjung atau kamu mau dibenci, ya tatanan itu ada, gitu loh. Ya memang yang dihadapi itu memang sangat luar biasa kondisinya itu. Tapi harus diyakini. Ibaratnya bebas tapi sopan. Nah iya. Nah sekarang misalnya simbol tahun 45 itu zaman keemasan. Itu harus dipegang secara positif. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan? Oh sekarang ini sudah ada opsi untuk zaman digital. Ya jangan terus mau seperti itu, ya harus diikuti gitu loh. Dibangun energinya stop sudah gitu. dibangun, iya. Itu. Masa itu dengan cara itu ya sekarang yang dengan cara Oh yang iya. Oh iya. Orang harus tahu dengan zamannya. kapasitas. Nah, misalnya saya menjelaskan seperti apa yang saya terima tahun 50. Oh ya kamu ya nggak nyambung. Kan enggak mungkin gitu. Nah, bisa saja saya dianggap sedang mabuk atau apa karena berbeda. Ya enggak apa-apa. Saya bisanya hanya begini. Dan apakah saya sudah dapat karunia katakanlah? Ya belum. Tapi kalau tidak, saya berusaha dengan cara saya gitu. Misalnya tadi yang namanya mencari kesejahteraan kebahagiaan, ya. Ini cara saya menasihati anak itu tidak hanya sekedar omong-omong. Nah, misalnya saya baru saja memperingati perkawinan 45 tahun. 45 tahun, pernah istri saya tak bentak? Atau pernah berantem? Atau saya ngomong agak ngegas atau enggak? Ini salah satu saya mendidik anak saya memberikan nilai. Tapi apakah anak saya semuanya juga bisa seperti itu? Belum tentu. Lingkungan sekolah, lingkungan banyak hal. Nah ini yang terjadi. Artinya kalian apalagi keluarga muda ini harus diperhatikan. Jangan egois hanya mikir dirinya sendiri. Gitu. Anak ini adalah amanah. Kan gitu harusnya cara mikirnya. Dalam artian kesadaran kebutuhan untuk melangsungkan keturunan. Gusti Allah menghendaki alam ini adalah seperti alam pada saat Gusti Allah itu menciptakan manusia awal yang penuh dengan kedamaian dan sebagainya. Itu. Oke, Ki, kalau begitu. Terima kasih lagi Sama-sama. untuk pengetahuannya, Ki. Iya. Matur suwun. Rahayu.